ingin memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, beberapa teori ilmiah mengklaim bahwa pola makan, waktu ovulasi hingga metode tertentu bisa tingkatkan peluang dapatkan si buah hati dengan jenis kelamin yang kita inginkan. Lantas, benarkah ini bisa diupayakan? Mari simak teori based tips untuk merencanakan jenis kelamin si kecil bersama Life. Live in fullness to eternity. 7 teori based tips buka peluang peroleh anak laki-laki atau perempuan. Sahabat Life, benar, walau memang mau dapat anak laki-laki atau perempuan tetap ampuh bawa kebahagiaan bagi keluarga. Tapi pemilih jenis kelamin akan tetap jadi topik yang menarik bagi banyak pasangan. Dan meskipun juga jenis kelamin bayi ditentukan secara genetik atau kromosom X dan Y dari sperma, ada beberapa metode yang diklaim ya sahabat Life yang katanya bisa pengaruhi peluang miliki anak laki-laki atau perempuan. Jadi apa saja 7 cara detail untuk tingkatkan peluang dapatkan anak laki-laki atau perempuan berdasarkan referensi terkini dari sumber edukasi medis terpercaya. Yang pertama adalah metode Shattles, waktu hubungan intim. Jadi sahabat Life, metode Shattles ini menyatakan bahwa waktu hubungan intim relatif terhadap ovulasi ternyata bisa pengaruhi jenis kelamin bayinya. Menurut Journal of Reproductive Medicine di tahun 2015, mereka sebut sperma pembawa kromosom Y atau pembawa jenis kelamin laki-laki ini lebih cepat tetapi kurang tahan lama jika dibandingkan dengan sperma pembawa kromosom X atau pembawa jenis kelamin perempuan. Selain itu, menurut studi dalam Human Reproduction di tahun 2016 menemukan bahwa hubungan intim 1 hingga 2 hari sebelum ovulasi bisa tingkatkan peluang miliki anak laki-laki. Sedangkan hubungan intim 3 hingga 4 hari sebelum ovulasi tingkatkan peluang miliki anak perempuan. Menarik ya Sobat Life, jadi bagi kita yang tertarik, pertanyaannya, bagaimana cara bisa lakukan metode ini secara akurat? Sahabat Life, dianjurkan gunakan alat prediksi ovulasi atau aplikasi kesuburan untuk tentukan waktu terbaik hubungan intim. Bisa juga tentu dengan kita konsultasikan dengan dokter spesialisnya untuk hitung-hitungannya agar lebih tepat. Yang kedua adalah diet dan pola makan. Nah, apa sih hubungannya dari diet kita dengan jenis kelamin bayi kita nanti? Jadi sahabat Life, ternyata diet tertentu katanya bisa pengaruhi lingkungan area kewanitaan ibu. Yang pada gilirannya bisa pengaruhi kelangsungan hidup sperma Y atau X sahabat Life. Lantas, apa saja nih jenis diet yang dianjurkan? Menurut Fertility and Sterility di tahun 2017, mereka sebut diet tinggi natrium dan kalium seperti contohnya pisang, daging, dan kentang. Ini bisa tingkatkan peluang miliki anak laki-laki. Sedangkan menurut studi dalam Journal of Nutrition di tahun 2018 tunjukkan yang sebaliknya, di mana diet tinggi kalsium dan magnesium lah yang bisa tingkatkan peluang miliki anak perempuan. Contoh sumber makanannya seperti susu, yogurt, dan sayuran hijau. Untuk lebih tepatnya, silakan sahabat Life konsultasikan dengan ahli gizi untuk merencanakan diet yang sesuai dengan tujuan kita. Yang pasti dianjurkan untuk lakukan diet program jenis kelamin anak ini harus dilakukan sejak 9 hingga 12 minggu sebelum hubungan intim dilakukan. Bukan setelah ibu sudah mengandung sahabat Life. Yang ketiga adalah posisi hubungan intim. Jadi sahabat Life, posisi juga disebut-sebut bisa bantu cari jenis kelamin bayi yang kita idamkan. Apa benar demikian? Ternyata benar. Alasannya karena ternyata posisi hubungan intim dipercaya bisa mempengaruhi kedalaman penetrasi yang diklaim bisa ujung-ujungnya mempengaruhi juga peluang sperma Y atau X mencapai sel telurnya. Lantas, posisi apa yang lebih dianjurkan untuk tingkatkan kesempatan peroleh anak laki-laki? Menurut International Journal of Gynecology
Nah, and Obstetrics di tahun 2016, posisi penetrasi dalam seperti misionari lah yang bisa tingkatkan peluang miliki anak laki-laki karena sperma Y akan bisa lebih cepat mencapai sel telur sahabat life. Sedangkan bagi sahabat life yang mencari anak perempuan, katanya akan sebaliknya. Di mana menurut studi dalam Reproductive Biology di tahun 2017, temukan bahwa posisi penetrasi dangkal seperti woman on top yang dipercaya bisa tingkatkan peluang miliki anak perempuan karena sperma X lebih tahan lama. Jadi intinya sahabat life, mari sahabat life pilih posisi yang sesuai dengan tujuan pasangan suami istri dan kombinasikan dengan metode lain seperti waktu ovulasinya sahabat life. Dan yang keempat adalah pH lingkungan Miss V. Apakah sahabat life tahu kalau tingkat keasaman dari atau pH lingkungan area kewangitan si ibu bisa mempengaruhi kelangsungan hidup sperma Y atau X ini? Lantas, lingkungan Miss V yang seperti apa yang bisa tingkatkan kemungkinan peroleh anak lelaki atau perempuan? Berdasarkan Journal of Assisted Reproduction and Genetics di tahun 2018, lingkungan Miss V yang lebih basah atau pH yang tinggi bisa dukung sperma Y, sedangkan lingkungan yang lebih asam atau pH yang rendah bisa dukung sperma X. Jadi apakah lingkungan Miss V ini bisa kita upayakan? Menurut studi dalam Fertility Research and Practice di tahun 2019 menemukan bahwa douching dengan larutan basah seperti baking soda disebut bisa tingkatkan peluang miliki anak laki-laki. Sedangkan larutan asam seperti cuka dipercaya bisa bantu tingkatkan peluang miliki anak perempuan. Untuk itu sobat life, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba metode ini untuk menghindari iritasi atau infeksi sahabat life. Yang kelima adalah teknologi reproduksi berbantu atau ART. Teknologi reproduksi berbantu seperti pre-implantation genetic diagnosis atau PGD disebut-sebut bisa bantu kemungkinan pemilihan jenis kelamin embrio sebelum implantasi. Bahkan menurut American Society for Reproductive Medicine di tahun 2019 sebut PGD ini adalah metode paling akurat untuk memilih jenis kelamin bayi dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Mengapa bisa begitu? Menurut studi dalam Reproductive Biomedicine Online di tahun 2020, temukan bahwa ART atau seperti microsorb mampu pisahkan sperma Y dengan X dengan akurasi sebesar 80% hingga 90%. Jadi ini termasuk miliki tingkat akurasi yang tinggi ya sahabat life. Untuk itu bagi sahabat life yang mempertimbangkan teknologi ini, silakan sahabat life coba pertimbangkan biaya dan nilai etikanya juga secara baik-baik terlebih dahulu sebelum kita memilih metode ini. Dan tentunya jangan lupa konsultasikan dengan spesialis kesuburan. Yang keenam adalah frekuensi hubungan intim. Wah, memangnya ada hubungannya nih. Berapa sering berhubungan intim antara suami istri dilakukan dengan jenis kelamin dari anak yang dikandung nantinya. Jadi ternyata ada teori yang sebutkan bahwa itu benar. Frekuensi hubungan intim suami istri ini bisa pengaruhi konsentrasi dan kualitas sperma yang pada gilirannya jadi bisa pengaruhi jenis kelamin bayi nantinya. Spesifiknya seperti ini. Menurut Journal of Andrology di tahun 2017, hubungan intim yang lebih sering bisa tingkatkan peluang pasangan untuk miliki anak laki-laki. Mengapa? Karena katanya sperma Y bisa lebih cepat diproduksi, sedangkan yang lebih jarang bisa tingkatkan peluang miliki anak perempuan karena sperma X lebih tahan lama. Jadi sahabat life, studi dalam Human Reproduction Update di tahun 2018 menemukan bahwa hubungan intim yang jarang bisa tingkatkan peluang memiliki anak perempuan karena sperma X lebih tahan lama. Jadi untuk solusi sahabat life, mari sahabat life sesuaikan frekuensi hubungan intim suami istri dengan waktu ovulasi untuk hasil terbaik. Yang ketujuh adalah stres dan gaya hidup. Sering tentu kita dengar bahwa stres dan gaya hidup yang salah adalah sangat bisa pengaruhi keseimbangan hormonal tubuh kita.
yang pada gilirannya bisa juga mempengaruhi jenis kelamin si bayi. Jadi menurut Psychoneuroendocrinology di tahun 2019, stres tinggi bisa tingkatkan kadar kortisol yang dikaitkan dengan peningkatan peluang memiliki anak perempuan. Sedangkan sebaliknya, studi dalam Fertility and Sterility di tahun 2020 temukan bahwa gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan diet seimbang yang bisa bantu tingkatkan peluang miliki anak laki-laki. Jadi, apa kira-kira yang bisa jadi pilihan jenis kelamin anak sahabat life nanti? Ya bisa untuk kita upayakan. Apapun itu, yang pasti kali ini akan lebih baik bagi kita untuk tetap bisa kelola stres melalui teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi dan tetap pilih untuk pertahankan gaya hidup sehat tentunya. Sahabat Life, jadi meskipun jenis kelamin bayi ditentukan secara genetik, ternyata ada beberapa metode yang bisa tingkatkan peluang kita miliki anak laki-laki atau perempuan. Jadi mulai dari metode seperti waktu hubungan intim, diet, dan teknologi reproduksi terbantu telah didukung oleh penelitian ilmiah. Namun tentunya tetap penting untuk kita juga pertimbangkan faktor etika, biaya, dan resiko sebelum kita mencoba metode tertentu. Sekali lagi, jangan lupa untuk konsultasikan dengan dokter atau spesialis kesuburan untuk panduan yang lebih personal ya Sobat Life. Demikianlah pembahasan kita. Semoga Sobat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.